Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah kita semua masih setia mencintai Al-Quran yang sifatnya ilmiah ataupun tarbawiyah, da'awiyah dan tarbawi dan jihadiyah insya Allah. Maka dalam kesempatan ini satu pesan Allah yang sudah biasa kita dengar di surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Para ulama dari ayat ini ada quote-quote yang menarik ya. Ada pesan-pesan singkat yang menarik. Ada yang mengatakan begini ya. Innal Qur'ana la yabla bihujran. Walakinnaka tabla bihujranihi. Innal Qur'an la yabla bihujran. Al-Quran itu nggak bakal usang, nggak bakal kadaluarsa, ya, ataupun menjadi nggak berharga karena kamu nggak mau dekat dengan Al-Quran, ya, karena kamu nggak suka atau kamu tutup tuh Al-Quran, sibuk sendiri dengan versi hidupmu. Ya. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, itu Al-Quran tidak akan menjadi usang. Ataupun kalau orang Betawi agak kasar sedikit, nggak bakalan buluk. Walakinnaka tabla bihujrani. Tapi yang menjadi usang itu, yang menjadi buluk itu kamu, karena meninggalkan Al-Quran. Ya. Ya, sangat menarik ini. Kalau nggak salah ini dari Syekh Asy-Sya'rawi, seorang mufassir dari Mesir ya. Ya. Al-Quran tidak akan usang atau kadaluarsa ya, karena kamu meninggalkannya, menjauhinya. Tapi kamulah yang usang, ya, ya kamulah yang membuluk, ya, karena kamu meninggalkannya. Ya. Ada lagi quote yang menarik, bunyinya begini. Innaka lan tughayyiral Qur'an. Ya. Walakinnal Qur'ana yughayyiruk. Ya. Sesungguhnya kamu tidak mungkin merubah Al-Quran ini sekecil apapun. Ya. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Al-Quranlah yang akan merubah dirimu. Walakin Al-Quran yughayyiruk. Ya, Al-Quran itulah yang akan merubahmu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Inilah yang ingin saya dalami ya. Bagaimana kita hidup bersama Al-Quran yang yughayyiruna. Ya. Hidup bersama Al-Quran yang bisa memberi perubahan kepada kita. Dan ketika kita yakin
maka insya Allah kebersamaan kita bersama Al-Quran akan memprosesnya. Dan kita khawatir jika kita yang menjauh dari Al-Quran, maka diri kita bisa juga mengalami perubahan, tapi perubahan ke arah yang negatif. Maka di antara prinsip-prinsip yang harus kita pahami untuk menciptakan Al-Quran alladzi yughayyiruna, Quran yang bisa merubah kita. Sebelumnya, perubahan seperti apa yang kita inginkan? Maka perubahan yang kita inginkan adalah perubahan diri manusia yang sering disebut oleh Allah dengan makhluk yang negatif. Misalnya, ibu-ibu pernah belajar tafsir Al-Infitar. Misalnya manusia itu sering terjerumus kepada kepedean dirinya bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha ini, Maha itu, sehingga dia tidak takut kepada Allah. Maka manusia seperti ini disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Maka kita penting bagaimana tidak menjadi manusia yang ma gharraka bi rabbikal karim, yang puncaknya mengantarkan manusia menjadi manusia yang wa innal fujjara lafi jahim. Jadi dari manusia yang ma gharraka bi rabbikal karim, kita ingin menjadi manusia yang innal abrara lafi na'im. Di Al-Balad ada manusia dengan jenis laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia yang nggak pernah berhenti dalam urusan hidupnya. Jam segini bekerja, jam segini sama keluarga, jam segini rihlah, jam segini wiskul wiskul wisata kuliner jam segini olahraga, semua dilakukan tapi sayang yang tidak yang sangat sedikit dilakukan adalah kebersamaan dengan Al-Quran yang Allah sebut dengan istilah wahadainahun najdain. Padahal manusia itu punya potensi untuk mendapat hidayah dari Al-Quran. Tapi karena nggak ngerti bagaimana mengisi hidup, akhirnya hidupnya kelihatan keren gitu sibuk, penuh agenda, penuh dengan acara. Jam sekian pertemuan di sini, jam sekian pertemuan di sini. Tapi tahu-tahu begitu meninggal dunia, kosong daripada agenda bersama Al-Quran. Ngeri sekali hidup seperti ini. Atau kita ingin perubahan manusia yang disebut oleh Allah, fa'amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Menjadi manusia yang fasanuyassiruhu lil yusra. Apa itu yang dimaksud dengan fasanuyassiruhu lil yusra?
manusia yang gampangan kalau diajak kepada kebaikan. Pokoknya model kebaikan apa aja nggak ada. Ya nanti dulu, ya besok, ya bulan depan. Enggak. Sekarang ada ajakan kebaikan, sekarang juga dilakukan. Itulah yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang hasan yassiruhu lil yusra. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang hasan yassiruhu lil usra. Orang yang susah, kebaikan apa aja susah. Ya. Sekedar baca istighfar 1 hari 100 kali yang tidak lebih dari 10 menit nggak sempat. Ini nggak sempat, ini nggak sempat, ini nggak sempat. Ya. Tunda lagi, tunda lagi, tunda lagi. Akhirnya ya, keburu habis usianya dalam kondisi sedikit amal solehnya, karena kalau untuk urusan amal soleh mengalami kehidupan hasan yassiruhu lil usra. Begitulah insya Allah perubahan-perubahan yang kita inginkan, seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama tadi, innaka lam tughayyirul Qur'an walakinnal Qur'an yughayyiru. Ya. Sebenarnya kamu tidak akan bisa merubah Al-Quran sekecil apapun, tapi Quran bisa merubah. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan baru versi surat, baru versi juz 30 saja. Ya. Maka salah satu kiat ataupun usaha yang harus kita lakukan adalah ya, sebuah upaya Rabbaniyatul Quran. Ya. Apa yang dimaksud dengan Rabbaniyatul Quran? Ya ini karena akhir zaman aja ya. Ya. Ini ibarat baju muslimah. Ya. Padahal yang namanya baju ya pasti kalau dipakai muslimah ya pasti menutup aurat. Ya. Tapi karena akhir zaman ada baju yang menutup aurat, ada baju yang nggak menutup aurat, maka ada istilah baju muslimah. Ya. Begitu juga Al-Quran udah pasti Rabbani. Ya. Udah pasti mendekatkan manusia kepada Allah. Ya. Namun akhir zaman kita juga bisa mengalami kondisi-kondisi di mana ya, seperti yang memang sudah diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa di akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang bersama Al-Quran tapi tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran, ataupun tidak bisa merubah dirinya dengan Al-Quran. Ini semua karena apa? Karena salah interaksi, ya, salah persepsi, ya, salah mengambil fikrah dari Al-Quran, ya, sehingga Al-Quran tidak merubahnya, ya, biasa-biasa saja. Maka manusia yang tidak melakukan proses Rabbaniyatul Quran, tidak melakukan proses Rabbaniyatul Quran, ya, orang yang ya, bersama Al-Quran ya, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran itu sendiri. Ya. Apakah ingin hafal misalnya, ya, tapi yang dipikirin itu cuma hasilnya saja. Ya. Kapan ini nempel, kapan ini lancar, dan seterusnya. Ya. Maka ketika titik sampai di situ saja,
itulah yang bisa menjerumuskan orang kepada interaksi yang tidak robbani. Jadi terlalu fokus kepada hasil dalam menghafal misalnya, ya. Terlalu fokus di dalam pahala bagi pembacanya misalnya, ya. Ya. Terlalu fokus untuk mencari manfaatnya misalnya, ya, sebagian orang belajar baca Al-Quran yang dipikirin kapan bisa juara. Inilah contoh-contoh berinteraksi dengan Al-Quran yang tidak robbaninya. Ya. Walaupun sebenarnya, ya, kalau saja sikap-sikap itu bisa ditindaklanjuti, bisa dipoles dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketarbiahan, insya Allah tetap positif atau bisa menjadi pintu gerbang. Ya. Ya, menghafal yang dipikirin kapan lancar, kapan lancar, kapan nempel, kapan diwisuda, ya. Tapi tidak mau melakukan upaya-upaya yang lain. Ya. Yang penting sudah diwisuda, ya. Sudah disebut hafidzah, ya udah selesai, mau ngapain lagi? Kan tujuan saya sudah selesai. Dikira menghafal cuma itu saja tujuan. Tapi kalau ditindaklanjuti, insya Allah ibaratnya manusia itu sudah berada di dalam proses perbaikan dirinya paling tidak 25% modal pembersihan atau pensucian jiwanya sudah dipegang karena sudah hafal misalnya. Tapi di sisi lain ada bahayanya juga, ya. Bahayanya ketika terlalu fokus kepada hasil, ya, maka bisa terjadi orang mudah memvonis dirinya. Misalnya orang lain hafal juz 30 cuma dalam 3 hari. Dirinya sudah sebulan nggak selesai. 2 bulan nggak selesai. Ya. Akhirnya dia, ya, memvonis dirinya, wah ternyata saya nggak apa-apa. Ya. Masa teman saya seminggu aja udah selesai juz 30. Saya udah 2 bulan nggak selesai. Ya. Akhirnya dia resign, dia tutup kegiatan Al-Quran itu, ya. Ya. Dan bahkan lebih parah lagi kapok saya tidak mau menghafal, ya. Kemudian memvonis dirinya, kalau saya memang tidak bakat, ya. Naudzubillah, kemudian memvonis dirinya atas nama Allah, memang saya nggak ditakdirkan untuk bisa hafal, masa juz 30 2 bulan nggak selesai. Nah, ini bahaya sekali. Padahal saat dia terus memproses 2 bulan nggak selesai, itu sesungguhnya tidak ada yang sia-sia di sisi Allah, semenit pun nggak ada yang sia-sia. Bahkan kalaupun 12 bulan juz 30 nggak selesai, ya. Sebutlah memang karena memang daya tangkapnya susah misalnya, ya. Daya tangkapnya lemah, ya. Maka yakinlah 12 bulan itu nggak ada yang sia-sia di sisi Allah, ya. Semuanya akan ada catatannya, ada balasannya, ada penghargaannya. Ya. Nah masalahnya, ya, nilai-nilai keimanan seperti ini yang sering tidak dimiliki oleh orang-orang yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan tidak mustahil orang yang menghafalkan juz 30 baru selesai 12 bulan. Ya. Selama 12 bulan terus berusaha, nggak berhenti. Ya. Sebutlah sehari dia meluangkan waktunya 2 jam, setahun baru selesai juz 30 misalnya. Ya. Ya. Sebutlah karena orang ini, ya, daya tangkapnya sangat rendah misalnya. Ya.
Tapi tidak mustahil di sisi Allah orang ini tetap memiliki kemuliaan yang luar biasa, ya, dibanding dengan orang yang hafal juz 30 itu hanya perlu sepekan, ya. Sepekan menghafal, disetorkan, Masya Allah nilainya 10. Setelah itu ditutup Al-Quran, udah nggak mau ngapain, ya. Ulan, kenapa nggak mau baca lagi? Ya, saya udah hafal kok, saya udah setorin. Ya putus hubungannya dengan Al-Quran. Karena bagi dia, ya, Quran itu yang penting hafal. Sudah hafal ya udah selesai, mau ngapain lagi. Kecuali kalau ada program lain, hafal sudah 9. Ya. Nah itu juga tidak sedikit di lapangan orang-orang yang cara interaksinya dengan Al-Quran hanya fokus kepada hasil, ya, hanya fokus kepada status-status tertentu, ya. Apakah yang penting nanti bisa diwisuda, apakah yang penting nanti bisa diterima ngajar satu tempat, ya, karena sudah dapat sertifikat menghafal misalnya, ya. Ini jika tidak diperbaiki, ya, maka sungguh sangat merugikan, ya. Bahkan tidak mustahil menjadi tidak menarik Al-Quran itu. Padahal Al-Quran itu punya daya tarik yang luar biasa. Al-Quran menjadi tidak membahagiakan. Padahal Al-Quran itu punya dampak membahagiakan yang luar biasa. Karena itu agar kita bisa bersama Al-Quran yang yughayyiruna, yang bisa merubah kita, pentingnya Rabbaniyatul Quran. Ya. Menghadirkan nilai-nilai Rabbaniyah, ya, saat bersama Al-Quran. Ya. Walaupun aslinya otomatis kalau bersama Al-Quran itu udah pasti nilai-nilai Rabbaniyahnya ada. Ya. Tapi jika tidak disadari, ya, maka orang, ya, tidak banyak mendapatkan itu, ya, karena salah penyikapan, salah pola pikirnya, ya, salah niatnya, salah targetnya, dan lain sebagainya. Ya. Bukankah ada hadis sahih yang mengatakan begini, ya, awwalu ma yuqda bihi yaumal qiyamati, ya, qari'un wa mujahidun wa munfiqun, katanya. Orang pertama yang divonis masuk neraka nanti di akhir kiamat, di hari kiamat itu 3 jenis manusia, ya. Pembaca Al-Quran, orang yang berjihad, orang yang ahli infak. Kok bisa, ya? Semuanya ini amal-amal unggulan, ya. Amal-amal elit, ya. Rajin baca Quran, rajin berjihad, berdakwah, rajin berinfak, tapi justru 3 orang inilah yang nanti, ya, didepankan, didahulukan proses vonis masuk neraka. Ya. Maka Rasulullah bertanya, maka Rasulullah menjelaskan, pembaca Quran yang seperti apa, ya. Ini sebagian sahabat ketika Abu Hurairah menjelaskan hadis ini ada sampai pingsan dari ketakutannya. Ya. Maka pembaca Quran yang seperti apa yang justru Qurannya mengantarkannya ke neraka. Salah satunya yang salah niat. Ya. Ketika ditanya oleh Allah, kamu lakukan apa saja Al-Quran ini dalam hidupmu? Saya sudah membacanya, saya sudah mengamalkannya, menghafalnya. Pokoknya semua interaksi dengan Al-Quran sudah dijelaskan semua. Tapi dijawab oleh Allah, kadzabta, bohong kamu. Bukankah kamu dulu berinteraksi dengan Al-Quran supaya pencitraan,
diakui oleh manusia sebagai pakar Al-Quran, ya, maka manusia itu nggak bisa mengelak atas bukti-bukti yang telah diberikan oleh Allah. Maka berarti kamu sudah mendapatkan semuanya itu kan? Ya. Maka sekarang kamu tidak lagi mendapatkan balasan di akhirat ini, maka orang ini dilemparkan ke neraka. Ada mujahid ditanya, apa tujuanmu dalam berjihad? Wah, menegakkan agama Allah, membela orang-orang yang kesulitan dan sebagainya. Ya. Dijawab oleh Allah, kadzabta, bohong kamu. Ya. Bukankah kamu dulu berjihad supaya disebut sebagai orang yang pahlawan, pemberani, berjasa, dan sebagainya. Dan itu sudah kamu dapatkan. Jangan berharap pahala di akhirat ini. Masukkan dia ke neraka. Berinfak, munfiknya ditanya, pemberi infaknya ditanya, untuk apa saja harta yang kamu lakukan setelah berinfak, ya untuk mendapatkan keridhaanmu ya Allah, membantu fakir miskin. Maka dijawab oleh Allah, kadzabta, bohong kamu. Ya. Kamu dulu berinfak kan hanya pencitraan supaya disebut orang yang dermawan, orang yang suka menolong dan seterusnya. Dan itu sudah kamu dapatkan. Sekarang saatnya kamu masuk neraka. Nah, hal-hal seperti inilah ya pentingnya Rabbaniyatul Quran, selain supaya bisa merubah diri kita, ya, yang utamanya lagi supaya bisa mengistiqomahkan diri kita. Ya. Karena ada sebuah ungkapan yang mengatakan innal insana sayamutu ala ma syabba alaih. Ya. Dan sungguhnya manusia itu akan diambil nyawanya oleh Allah dengan kegiatan yang paling dominan dalam dirinya. Ya. Saya nggak ngerti ini, belum ngecek lagi apakah ini hadis, apakah hanya ungkapan para ulama. Tapi dalam kenyataannya ini sangat benar, ya. Yang meninggalnya naudzubillah karena terbiasa dengan kemaksiatannya, ya. Yang meninggalnya lagi sholat, yang meninggalnya lagi sujud, ya. Yang meninggalnya lagi pulang dari kegiatan dakwah di jalan Allah, ya. Tergantung apa yang paling menjadi dominan kegiatan. Ya. Nah, masalahnya kalau tidak punya nilai-nilai Rabbaniyah bersama Al-Quran, ya, siapa yang siap bersama Al-Quran kalau saja Allah beri usia 80 tahun. Sekarang kamu berapa usianya? 40 tahun. Wah, masih 40 tahun lagi. Ya. Nah, ini kalau nggak ada nilai-nilai Rabbaniyah, maka akan sulit bagi manusia untuk terus bersama Al-Quran. Maka salah satu nilai-nilai Rabbaniyah bersama Al-Quran adalah mahabbatullah. Ya. Kenapa kamu ingin bersama Al-Quran? Karena saya cinta Allah. Ya. Jadi sebetulnya fokusnya semua Allah, karena yang disebut Rabbun Nas adalah Allah. Ya. Maka disebut Rabbaniyatul Quran adalah ingin menjadikan Allah itulah satu-satunya motivasi, ya, di dalam beral-Quran. Ya. Apakah dengan penyikapan mahabbatullah, cinta kepada Allah. Ya. Ya, Ibu insya Allah paling paham itu artinya cinta itu apa. Ya, paling enggak yang namanya cinta itu biasanya, ya, ada kondisi hati yang selalu merindukan.
Cinta ya pasti ya, selalu dirindukan keberadaan. Ya. Kalau sudah berada, maka keberadaannya menjadi sangat membahagiakan. Ya, ya sebetulnya ibu-ibu pasti cinta sama anak-anaknya lah. Ya. Maka seorang anak itu pasti selalu ya dirindukan. Kalau nggak pulang-pulang ya, di WA, di telepon ya, ya. Dan berapa pulangnya? Kalau sudah ada baru bahagia itu. Ya. Kalau sudah bahagia gimana? Ya. Kalau sudah bahagia ya nggak ingin pisah lagi, ya. Nggak ingin segera pisah. Ya. Maka kalau saja diri kita ini bersama Al-Quran dasarnya cinta kepada Allah, maka seharusnya diri kita ini dengan Al-Quran tadi ya merindukan. Ya. Kalau ada merindukan berarti akan segera ambil mushaf. Ya. Kalau sudah ketemu mushaf berarti nggak ingin segera berpisah. Namanya juga ya cinta kalamullah, karena mushaf itu adalah kalamullah. Jadi penting kita memarahi diri kita saat kita ini nggak semangat bersama Al-Quran, memarahinya atas nama cinta. Memang diri saya ini udah nggak cinta lagi apa kepada Allah. Ya. Maka bisa jadi kita ya, beristighfar, minta ampun kepada Allah, berdoa, ya Allah, berilah aku rasa mencintaimu, Allah, nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya. Jadi motivasinya semua Allah. Ya. Permasalahannya, kenapa diri ini tidak memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka biasanya cinta itu terjadi karena ya seringnya interaksi. Ya. Bagaimana seorang ibu nggak mencintai anaknya? Bagaimana seorang ibu nggak mencintai suaminya? Ya, karena suami dan ya anak-anak itu manusia yang paling akrab dengan manusia itu. Ya. Ya. Paling enggak kalau sudah malam, ya, sudah masuk sore, masuk malam, ya, dua manusia ini selalu bersama di rumah. Ya. Belum yang lain-lainnya. Kebersamaan yang intensif itu ya, akan menghasilkan cinta. Sesama manusia aja berlaku prinsip. Ya. Ya, kata orang Jerman apa ya? Ya. Weting Trisno Jalaran Kulino. Ya. Karena terlalu sering interaksi, jadilah cinta. Ya, sebetulnya kalau suami istri sering interaksi, jadi amal soleh, ya. Tapi bukan dengan mahramnya sering interaksi, ya. Maka bisa tresno juga, tapi tresno yang haram. Ya. Maka kalau kembali kepada Al-Quran, kenapa diri kita ini kok nggak merasa rindu, kemudian ingin segera bertemu, kalau bertemu tidak ingin segera berpisah, ya berarti memang dosis pertemuan kita, interaksi kita dengan Al-Quran belum sesuai dengan kadar yang seharusnya. Ya. Yang kita sendiri nggak tahu, ya. Maka harus terus dicoba terus. Ya. Apakah kadarnya itu katakan butuh 1000 jam? Ya. Apakah kadarnya itu butuh setahun? Ya Allah alam. Pokoknya selama dalam diri kita nggak ada perasaan merindukan Al-Quran, bahagia dengan Al-Quran, tidak ingin cepat berpisah dengan Al-Quran, ya. Bukan menjadi orang yang
lagi nggak bersama Al-Quran, ingin bersama Al-Quran. Sudah bersama Al-Quran, pikirannya hanya shadaqallahul adzim. Atau katanya baru 2 halaman, udah nguap 3 kali. Ya. Begitu shadaqallahul adzim, ya, seger lagi. Nah, ini salah satu indikasi ya perlu diwaspadai. Jangan ini tidak ada mahabbatul Quran yang disebut dengan mahabbatullah. Ya. Jadi mungkin kebersamaannya dengan Al-Quran belum standar. Ya. Sekian tahun selalu dalam hitungan menit misalnya. Ya. Untuk Al-Quran cuma 10 menit, 5 menit. Ya, maka nggak terjamin mahabbatullah seperti itu. Ya. Karena itu ya salah satu ida mukhayyam Al-Quran ya bagi yang belum pernah dengar sedikit sejarahnya, ya, mukhayyam Al-Quran ini dari seorang ya, tokoh gerakan Filistin yaitu almarhumah Yayah Yusrah ya, Ustazah Yayah Yusrah ya. Dialah yang ketika suatu saat pulang dari Gaza ya menyerahkan kepada saya ya, satu konsep mukhayyam Al-Quran ala Gaza. Ya. Jadi kemudian konsep itu saya rubah ya ala keindonesiaan. Yang dengan prinsip ya, yang penting ada sebuah kondisi yang intensif ya. Ya, karena kalau ala Gaza itu 3 bulan nggak boleh pulang-pulang ada satu tempat. Ya. Ya. Selesai langsung semua diwisuda 30 juz. Ya. Wah ini kalau diterapkan di Indonesia ntar nggak ada yang mau ikut. Ya, maka saya improvisasi, saya rubah sana, saya rubah sini, mengacu kepada yang penting ada sebuah kondisi yang mengajak kita intensif. Ya. Ya. Tilawah yang intensif, menghafal intensif, hasil adalah serahin aja kepada Allah. Ya. Ya. Kalaupun hasilnya minim, tapi sudah menghasilkan mahabbatullah, saya kira itu lebih dari cukup. Ya. Karena kalau sudah menghasilkan mahabbatullah, itu akan menjadi modal kita sampai akhir hayat kita. Ya. Al-Quran sama dengan cinta misalnya. Sudah aman insya Allah. Ya. Ya. Karena memang proses ingin proses perubahan jiwa tidak ingin lagi bersama Al-Quran itu memang selalu ada dalam kehidupan manusia sebagaimana diungkapkan di surat Al-Isra wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaik ya. Dan hampir-hampir mereka itu berusaha merubah kamu agar kamu tidak komitmen lagi dengan Al-Quran ini. Taftari alaina ghairah wa idzal lattakhaduka khalila. Kalau saja kamu berhasil dirubah, nggak cinta lagi sama Al-Quran, nggak komitmen lagi dengan Al-Quran, tentu kamu itu menjadi teman istimewa bagi orang-orang kafir. Wa idzal lattakhaduka khalila. Jadi insya Allah bersama Al-Quran yang sesuai dengan petunjuknya itu sudah cukup membuat orang kafir itu merasa terancam keberadaannya seperti yang disebut di Al-Taubah 120 ataupun di Al-Fatah 20 ya. Liyaghidha bihimul kuffar. Ketika orang beriman itu betul-betul melaksanakan agamanya dengan baik, itu cukup membuat orang kafir itu murka dengan kondisi kaum muslimin. Apalagi kalau dia ya, melawannya, berjuang dengannya, tentu akan lebih besar. Nah, itulah pentingnya mahabbatullah ya.
Maka selain membangun mahabbatullah atau mahabbatul Quran lewat Quran itu sendiri, ya bisa juga lewat langsung dengan Allah, direct dengan Allah. Yaitu apa? Yaitu amal-amal soleh. Ya. Semakin banyak amal soleh yang kita lakukan, insya Allah, ya, semakin terbuka rasa cinta kita dengan Al-Quran. Bukankah Allah berfirman di surat Al-Isra, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Bahwa antara Al-Quran dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, itu seakan ada dinding yang menutupi antara manusia itu dengan Al-Quran. Maka semakin banyak amal soleh, berarti ya tidak mustahil dinding itu sudah 0%. Ya. Ketika dindingnya itu 0%, ya insya Allah ya, manusia itu menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang dicintai, dirindukan, sumber kebahagiaan, sumber hiburan. Ya. Kalau orang hiburannya maksiat, ini malah hiburannya Al-Quran. Kalau orang hobinya miara binatang, dia hobinya malah membaca Al-Quran. Luar biasa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala jika bisa seperti ini. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi memberi arahan suatu saat harus bisa tercipta dua-duanya. Ya. Membangun kecintaan Al-Quran dari Al-Quran dan dari amal soleh secara bersama. Ya. Kapan itu terjadi? Apabila Quran itu dijadikan sarana sholat. Ya, khusus sholat malaknya ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi manusia itu menjadi 3. Ya. Ada zakirin, ahli zikir, ya. Ada qanitin, ahli ibadah, ya. Ada muqammarin, ahli semuanya, ya. Ya pasti banyak zikirnya, ya pasti banyak ibadahnya, ya pasti banyak pahala unlimitednya, ya. Di bumi ini kalau ada orang disebut seberapa banyak kekayaannya, unlimited, wah itu udah pasti semua orang mendambakan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan ada manusia-manusia yang memiliki pahala di sisi Allah unlimited. Istilahnya muqammarin. Ya. Jadi baik zakirin, qanitin, maksudnya qanitin pakai ta ya. Qanitin ahli ibadah maupun muqammarin ya. Itu semua apabila manusia bisa memadukan antara sholat dan tilawatul Quran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapa yang sholat malamnya kurang lebih berhasil membaca 100 ayat, maka insya Allah dia bisa disebut dengan zakirin. Ya. Bukan, maksudnya 10 ayat ya. 10 ayat maka disebut zakirin. Ya, 10 ayat itu insya Allah gabungan 3 surat juga harus 10 ayat ya. An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Disebut zakirin. Ya. Yang kedua disebut qanitin ahli ibadah kapan? Kalau 100 ayat yang
Yang ketiga disebut muqammarin, orang-orang berpahala, tidak terbatas, unlimited apabila dia mulainya 1000 ayat. Semoga Allah buka hati kita, ya, minimal dzakirin, ya. Yang masih terbuka konti, tidak mustahil, ya, kita bisa melaksanakan muqammarin, ya. Maka kalau saja ini bisa dipadukan, maka dijamin akan ada mahabbatul Quran, mahabbatullah yang luar biasa. Nah, itulah contoh Rabbaniyatul Quran, ya. Rabbaniyatul Quran, ya, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran dengan menjadikan Allah sebagai sumber motivasi. Apakah dalam kecintaannya, apakah dalam keikhlasannya, ya, apakah di dalam tawakalnya, apakah di dalam harapan-harapannya dari Allah dengan Al-Quran. Pokoknya semua nilai-nilai keimanan yang disebut dalam Al-Quran, jadikan itu sebagai sumber motivasi kita, ya, dalam beral-Quran, sebagaimana Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Maka, ya, kalau bisa saya tambahkan, ya, Rabbaniyatul Quran dengan nilai keimanan yang sifatnya al-ikhlas. Ya. Al-ikhlas artinya apa? Memurnikan segala perasaannya hanya untuk Allah. Ya. Ya, penting dalam memahami al-ikhlas di dalam berinteraksi dengan Al-Quran ini tidak terbatas, ya, kepada yang penting mendapat ridha Allah, tidak mengharapkan pujian balasan manusia. Ya, itu sudah benar, ya. Tapi marilah kita kembangkan kepada nilai-nilai keikhlasan yang lebih, ya, yang lebih detail lagi, ya, yang lebih samar-samar lagi, ya. Karena aslinya, ya, aslinya lawan kata ikhlas itu riya, ya. Baik riya asghar maupun riya akbar, ya. Insya Allah semua kita aman dari riya akbar, ya. Tapi sangat mungkin semua kita, ya, terjerumus dalam riya asghar, riya yang samar-samar, ya. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita doa agar terlepas dari riya, baik yang gede maupun yang kecil. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku minta ampun, aku minta perlindungan kepadamu untuk terjerumus dalam syirik, ya. Ya, khususnya yang bersifat riya, berbuat bukan karena Allah tapi karena lain-lain. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu, dan aku minta ampun kalau ada unsur-unsur riya yang enggak aku sadari. Nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya. Maka ungkapan orang bijak misalnya, ya, bukti keikhlasan itu tidak terbang, ya, jika dipuji, ya, dan tidak tumbang apabila dicela, ya, dikritik, ya, bahkan nggak diapa-apain, nggak diapresiasi. Padahal yang dilakukan itu baik banget, tapi diem semua. Padahal di dalam hatinya itu sebetulnya kamu bagus, ya, sebetulnya kamu pinter, ya, tapi nggak ada yang ngomong, diem aja, ya. Tapi orang yang ikhlas nggak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, ya. Nah, ini penting, misalnya kalau di lapangan ibu-ibu, ya, di kalangan bapak-bapak itu biasanya paling takut kalau jadi imam.
Ya. Paling takut jadi imam. Kenapa takut jadi imam? Takut hafalannya ntar salah. Padahal seorang imam bacaan salah, apalagi dia sudah mempersiapkannya, itu di sisi Allah nggak ada aibnya apa-apa. Ya. Nggak ada aibnya, nggak ada istilahnya. Apa yang kamu salah, itu nggak ada yang gitu-gitu. Tapi aneh manusia itu gara-gara gitu aja kok baper, jadi kepikiran. Jadi seakan-akan kalau mau jadi imam itu harus nggak boleh salah. Ya. Minimal nggak dikritik orang, syukur-syukur nanti dipuji orang. Nah ini bahaya ini ya. Bisa menjadi riak-riak yang samar ya. Dan tidak mustahil karena yang samar-samar begini tahu-tahu orang itu nggak mau ber-Al-Quran, nggak mau jadi imam misalnya. Sehingga masjid-masjid itu suka susah jadi imam gitu ya. Kecuali jika berhalangan ya. Tapi antara orang yang punya kemampuan itu cenderung maunya datang komat supaya aman nggak suruh jadi imam. Ini salah satunya karena memang tantangan yang tidak disadari. Tantangan yang tidak disadari, nggak nyaman apabila bacaannya itu ya salah ataupun kurang enak ya dan seterusnya. Ya. Begitu juga di dalam acara-acara mukhayyam seperti ini. Ya. Ya. Sudah ikut dari A sampai Z. Ya. Cuma ada kondisi di mana dia ya belum bisa mencapai target yang diinginkan. Ya. Yang sebetulnya Allah Maha tahu bahwa dia kepingin sekali mencapai target. Ya. Bahkan Allah Maha tahu bahwa dia sudah berusaha untuk mencapai target. Tapi sampai penutupan nggak capai target. Ya. Kok bisa-bisanya jadi kepikiran? Kok bisa-bisanya jadi baper? Ya. Bawa perasaan. Ya. Ya. Yang lebih parah lagi, kok bisa-bisanya jadi kapok? Bisa-bisa saya nggak ikut lagi, habis nggak bisa. Padahal dia itu di sisi Allah udah mulia. Ya. Ya. Bahkan kalau saja dari target 100% cuma 10%, padahal Allah sudah melihat dia sudah kepingin sesuai dengan target. Allah udah lihat dia berusaha, ternyata cuma mampunya 10%. Itu di sisi Allah udah mulia banget. Ya. Di situ ada keberkahan waktu, di situ ada pengorbanan waktu, di situ ada kesabaran dalam ketaatan. Kok bisa-bisanya dia merendahkan dirinya sendiri? Wah, gimana saya ini nggak bakat? Wah, malu saya ini sama panitia. Wah, malu sama orang lain. Ya. Yang orang lain juga belum tentu membuat penilaian yang negatif pada dirinya. Ya. Belum tentu orang itu mengatakan, kamu ini ya daya ingatnya lemah ya. Belum tentu. Bahkan kalaupun ada 1-2, sebagian besar merasa bahagia acara ini diikuti bersama. Karena kebersamaan orang beriman itu tidak mungkin sia-sia. Pasti ada saling tolong menolong. Ya. Maka ya kalau saja Allah bisa menegur, wahai hambaku, ngapain kamu gitu aja kamu baperin ya. Padahal kamu itu udah mulia di sisi saya. Ya. Ya. Jadi penting hal-hal seperti ini ya bisa ditata lebih baik lah. Jangan sampai seseorang sebetulnya udah mulia di sisi Allah, tapi karena terbawa oleh perasaannya sendiri malah terhalang, apalagi sampai terputus. Sehingga ya yang paling dikhawatirkan pada akhirnya ya
ketika seseorang itu tidak menghadirkan nilai-nilai keimanan, apakah cinta Allah, ikhlas karena Allah, tawakal kepada Allah, dan seterusnya, tapi dirinya masih kalah dengan hawa nafsunya atau setannya, maka kita khawatir apa yang disebut dalam ayat walakin karihallahum bi'athahum. Ya. Apa yang dimaksud walakin karihallahum bi'athahum? Ini adanya di surat surat At-Taubah ya. Ayat lengkapnya walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Ya. Intinya kita harus mewaspadai diri kita. Ya. Ketika diri ini nggak kunjung mencintai Al-Quran, ya, nggak kunjung merasa bahagia dengan Al-Quran, bawaannya hanya ingin jauh terus dari Al-Quran, perlu kita menghadirkan sebuah bahasa begini. Jangan-jangan Al-Qurannya yang nggak mau dengan saya. Padahal dalam perasaan saya mau, tapi kok ada aja ya begini. Jangan-jangan Al-Qur'annya yang nggak mau dengan saya. Seperti ayat tadi itu, walakin karihallahum bi'atahum, ya. Karena ada manusia yang nggak pernah mau diajak jihad, maka Allah katakan memang jihadnya nggak mau sama kamu kok. Nggak butuh kehadiranmu, nggak butuh tilawahmu, nggak butuh tahfidmu, dan seterusnya. Ya. Tentu perasaan seperti ini bukan untuk suudzon, ya, tapi untuk menghadirkan perasaan ar-raja wal khauf, ya. Perasaan harap dan khawatir. Ya. Perasaan harapnya bagaimana, perasaan takutnya bagaimana. Aduh, bagaimana kalau Al-Quran terus-terusan nggak mau dengan saya sampai akhir hayat saya. Berarti saya harus lebih berusaha lagi, lebih banyak istighfar lagi, lebih banyak cari ilmu lagi, dan seterusnya, ya, sampai akhirnya Allah memberi kemudahan-kemudahan kepada kita untuk bersama Al-Quran, insya Allah. Ya. Baik Ibu-Ibu, sampai di sini insya Allah. Kalau mungkin kita semoga bisa lanjut di kalimat mukhayyam berikutnya insya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, Guruna. Tadi ya, apa yang tadi di Guruna sampaikan itu membuat mungkin di antara kita akhirnya muncul lintasan putus asa, Guruna. Jadi merasa susah banget ya, susah untuk mendapatkan suatu amal yang sesuai dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Di situ ada unsur keikhlasan yang maksimal, optimal ya. Di situ selain syarat rukun ya, selain syarat rukun, di situ ada tidak boleh ada satupun yang berkurang terkait dengan keikhlasannya. Nah, akhirnya mungkin di antara hamba-hamba Allah ada perasaan putus asa gitu. Nah, gimana kiatnya Gurunda kalau misalnya ada lintasan seperti itu, padahal kita sudah menginginkan satu target yang ideal, dan di situ ada unsur keikhlasan, tapi masih ada rasa takut karena secara ilmu tadi yang sampaikan Gurunda ada hal-hal yang harus diperbaiki dari robaniyah, Quraniyah kita gitu. Nah, untuk menutupi rasa putus asa atau apalah rasanya itu kira-kira kiatnya apa Gurunda? Ini langsung dari pertanyaan yang tadi saya coba untuk harus ditanyakan gitu, mungkin itu Gurunda, gimana? Bangkitkan kembali, luruskan kembali ya, perasaan kita dengan Allah. Ya. Istilahnya, kenapa saya putus asa, kenapa saya berkecil hati, kenapa saya
jadi nggak pede. Ya. Padahal ketika saya sudah berusaha, ya, sudah meluangkan waktu, sudah mengerahkan tenaga, walaupun dengan hasil minim, ini Allah udah ridho sama saya. Ya. Ini Allah udah senang sama saya. Kenapa sayanya malah menilai Allah, ya, dengan penilaian-penilaian yang nggak baik. Ya. Nah kalau kita nggak bisa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah seperti itu, ya, ya. Karena secara dalil syar'i udah pasti itu. Orang sudah berusaha, orang sudah berkeringat, ya. Ya biasanya orang berusaha begitu itu biasanya cepat lapar, ya. Itu bukti bahwa dirinya udah maksimal, ya. Itu udah pasti, nggak ada yang sia-sia apa yang dilakukan di sisi Allah, baik pahalanya, baik penghargaannya, baik kecintaannya, dan seterusnya. Kenapa kita malah, ya, masih menganggap itu negatif, masih menganggap itu kekurangan, ya. Orang lain itu jangankan hasilnya, ya, prosesnya aja nggak bisa. Bahkan dengan proses yang minimalis pun nggak bisa. Yang mengatakan nggak siap lah, yang mengatakan nggak punya waktu lah, yang mengatakan nggak bakat, dan seterusnya. Nah, Anda itu sudah ditolong oleh Allah dengan segala kemampuan dalam usahanya. Ya. Tidakkah itu disyukuri? Afala tashkurun. Ya. Kalau seperti ini nggak bisa juga, perbanyak istighfar aja. Ya. Perbanyak baca qul a'udzu birabbin nas, karena itu pasti tidak terlepas dari waswas syaitan. Yang seharusnya apapun hasilnya manusia itu bersyukur kepada Allah. Orang lain berjam-jam waktunya habis untuk, ya, hal-hal yang mubah, bahkan yang maksiat. Anda berjam-jam sudah bersama Al-Quran. Ya. Kalau mau disebut bermasalah, tanda kutip, ya, cuma belum sesuai hasil yang kita inginkan. Ya. Apa alasannya? Ya. Ya. Apa pembenarannya kamu jadi merasa ngambek kepada Allah? Ya. Seharusnya kamu bersyukur, ya. Karena betapapun menurut orang kamu itu belum berprestasi, belum sesuai dengan, di sisi Allah itu kamu mulia. Dan kalau kamu nggak yakin, ya, berarti kamu suudzon kepada Allah. Suudzon kepada manusia aja nggak boleh, apalagi suudzon kepada Allah. Ya. Dan Allah marah kepada kaum musyrikin, kaum munafikin, ya. Karena apa? Karena sifat mereka yang suka bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw' alaihim dairatus saw' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira, ya. Tentu kita kan insya Allah nggak begitu, ya. Oleh karena itu segera ubah yang gitu-gitu. Luruskan bahwa insya Allah apa yang saya lakukan ini sudah diterima oleh Allah, sudah dimuliakan oleh Allah. Ya, saya memang dari awal, ya, tentu ingin sesuai dengan hasil yang diinginkan. Kalau nggak berhasil, maka cukuplah pahalanya, syafaatnya, insya Allah semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Masih ada waktu, Guruna? Ya, satu lagi dah. Satu lagi, silakan Bapak Ibu angkat tangan kalau ada yang mau bertanya langsung. Saya Ustadz, boleh? Oh, Ibu, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit curhat Ustadz. Saya kan, ya Ustadz Mamuri, ikut di RKN, ya, ikut apa, tahfidz online. Dan memang di RKN kan targetnya setoran apa, baru apa Ustadz manzil ya Ustadz, ya, belum Ya. mungkin. Nah, Ya. ini kadang-kadang itu ada kayak perasaan loh, saya ini
setoran, tapi murojaah kan saya masih kurang, Ustaz. Sudah jauh gitu, sudah sampai surat Al-An'am. Tapi kan yang benar-benar mungkin yang saya hafal itu baru awal-awal Al-Baqarah gitu. Kira-kira itu saya nanti apakah gimana ya Ustaz? Takutnya dosa nggak ya, kok saya yang kemarin tuh saya belum murojaah belum banyak, tapi kok saya udah nambah terus. Tapi memang kalau saya tidak nambah, misalnya saya murojaah aja, saya nggak nambah jadinya hafalannya gitu. Jadi dari musyrifah udah Bu nambah aja. Nanti murojaah sendiri nih karena kita online gitu. Itu gimana ya Ustaz? Makasih Ustaz Abdul Aziz dan Ustaz Mamuri. Assalamualaikum. Nah, Siapapun yang bangun rumah, ya, baik dalam waktu setahun, baik dalam waktu 2 tahun, baik dalam waktu 3 tahun, ujung-ujungnya apa setelah dibangun? Dirawat. Nggak mungkin setelah dibangun, ya biarin aja lah, nggak bisa ditinggalin. Kenapa Bu nggak ditinggalin? Saya cuma senangnya bangun doang. Nggak mungkin seperti itu. Ya. Orang yang bangun masjid juga begitu. Bangun masjid nih, berapa tahun? 2 tahun. Setelah dibangun diapain? Ya dirawat, diramaikan. Ya. Walaupun waktu membangun itu udah pokoknya selesai, yang penting selesai aja dulu lah. Ya. Begitulah insya Allah ketika semangat setoran kita itu betul-betul sesuai dengan nilai-nilai keimanan, ya, insya Allah ya pada akhirnya ya kita akan ya terus merawat ya apa yang kita lakukan. Ya, nggak mungkin lah setelah menghafal mau kita sia-siakan begitu aja. Ya. Jadi memang menghafal bisa begitu ya. Ada orang menghafalnya itu membangun dan merawat, ya. Ada yang menghafal ya, bangun sampai selesai baru dirawat. Ya. Ya. Yang penting istiqomahnya. Ya. Yang penting apapun teknis yang atau cara yang dilakukan, ya semuanya harus berniat sampai akhir hayat kita. Ya. Jadi kalau niatnya seperti itu, insya Allah mau modelnya gimana aja nggak ada masalah, insya Allah. Ya. Begitu insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Mohon pamit undur diri.